Cek, cek, halo, tes. Apakah suara saya terdengar? Ya, Pak, terdengar Pak. Oke, maaf ya, baru mulai. Kita kita start ya untuk perang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat, selamat Warahmatullahi sore semuanya. wabarakatuh, Pak. Oke, ya, terima kasih kepada mas-mas semuanya ya. Ini kayak mas-mas semua ya, atau ada yang cewek nih? Alisa Nur Hafsat cewek atau cowok nih? Cewek, Pak. Ya, Pak. Oke, kepada Mas dan Mbak semuanya ya yang sudah menyempatkan hadir di pertemuan pertama dari mata kuliah e-business Concept and Design kelas karyawan ya. Pertama-tama ya, mari kita berdoa dulu ya. Semoga perukan hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran, kemudian materi ataupun ilmu yang kita akan pelajari hari ini diberikan atau menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Dan jika pun ada hambatan ataupun masalah, kita dapat menemukan solusi atau win solutionnya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Oke, ya selesai. eh Sebelumnya ya ini kayaknya baru pertama kali ya kalian saya ajar ya. Ini ini Iya banyak Pak, baru Pak, apa? baru. Ini. Ini on cam semua yuk bisa nggak? Bisa biar kita melihat nih satu sama lain. Oke, ini benar ya mahasiswa karyawan semua ya. Semester 5 benar ya? Betul, Pak. Oke, wis mantap Mas Angga. Ini mungkin sebelum masuk ya, perkenalan terlebih dahulu mungkin ya. Ini dari Mas Angga dulu ya. Mas Angga tuh terlihat tampan sekali nih. Monggo, mungkin saya dulu ya, perkenalan saya dulu ya. Iya. Saya namanya Muhammad San Fauzi ya, atau bisa dipanggil Ihsan ya. Saya merupakan dosen di sistem informasi sekaligus ya kaprodi ya sistem informasi gitu kan. Ini teman-teman udah pada join grup SI kan ya? SI Sudah, udah. Pak. Oke, siap ya. Mungkin teman-teman sering lihat ya, apa namanya, ada satu nomor yang bacot mulu ya, ngomong mulu ya, itu saya ya. Yang sering ngasih informasi dan sebagainya ya, apa namanya, kepada kalian semua. Ya, untuk satu semester ke depan ya kita akan sering bercengkrama bersama ya, gitu kan. Apa untuk perkuliahan e-business concept and design. Mungkin ya itu saja apa namanya sedikit profil saya. Ini karena banyak muka-muka baru ya yang saya baru ajar. Bisa perkenalan juga terlebih dahulu ya dari Mas Angga, Mas Aprilian, Mbak Alisa dan Mas atau Mbak nih Mas kan ya Mas Dede Wibowo. Mungkin monggo dari Mas Angga terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan teman-teman dan Pak Isan, nama saya Angga Ditya, dipanggil Angga. Saya tinggal di Kabupaten Tangerang, di daerah Legok, dan saat ini sedang bekerja. Nah, Oke, wah Legok berarti dekat ya Mas ya? iya Pak, Legok dekat ya. Pak, dekat. Oke, oke, kerja di mana Mas Kerja di Angga? kerja di pabrik ya Pak. Oh, Kerja daerah? daerah Legok juga sih. Oh, daerah Legok. Eh, I see. Berarti emang sekitaran sini ya, Mas ya. iya, Di sekitar sini. di bagian apa, Mas, kalau boleh tahu? Kalau di tempat kerjaan saya bagian quality control, Pak. Wah, Produk-produk. Eh, oke, 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 oke. Emang sejalan berarti ya, insya Allah ya. iya Dengan itu. apa namanya, SI, oke. Yang Mas Angga minati atau yang sukai dari kebidangan SI apa nih, Mas, kira-kira? Eh, Masih nyari sih Pak saya. Saya sih ininya apa ya? Minatnya sih ke jaringan sih Pak sebenarnya ya. Ke jaringan kayak Oke. jaringan komputer kayak gitu-gitu sih. Cuman kalau yang Heeh. ke SI-nya ini masih bingung saya masih apa? Oh, eh, jaringan kan SI juga, Mas. Kan iya jaringan juga waktu dapat SI. dapat dapat waktu semester 3 kalau nggak salah jaringan komputer. Iya, Eh, iya jadi dapat jaringan sih juga. Pak kalau saya. Oke, oke. Tapi ada momen kan semester 5 udah peminatan ya, Mas ya. Betul. Nah, Mas Angga milih peminatan apa nih, Mas? Saya bisnis Pak. Oke, berarti oh ya benar ya, bisnis ya. Udah Iya, ngambil berarti ya ininya. udah ngambil Pak. Oke, oke, koreksi sebetulnya ya. Minat Iya di Pak. jaringan, ngambil e-bisnis. Oke, kita Iya, gaspol bikin startup ya, Mas ya. Insya Allah. insya Allah kasih. Oke, 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 sip, Pak. sip, sip. Mantap, Mas Angga. Udah pernah kita tes, Mas? Belum sih Pak, belum pernah. Main lah. Karena Ketemu karena sama kerja saya. Pak saya kerja Hmm. pulang sore gitu pagi, masuk pagi Saya pulang sore.
Saya tunggu malam ya Mas ya. Kita main pingpong bareng kita di sini. Oke, siap, siap, Pak. Oke, siap-siap. Oke, terima kasih Mas Angga ya. Ya, makasih, By the Pak. way, Mas Angga umur berapa Mas? Saya umur 27, Pak. 27. Iya, ada 7. Oh, oke, oh, berarti lebih tua Mas Angga nih dibanding saya ya. Oke, oke, siap. Terima kasih Mas Angga Ya, atas makasih, Pak. nya. Oke, kemudian next mungkin Mas Aprilian nih udah mepet-mepet sama kamera biasanya tuh udah Pak saya Pak. Baik. Oke, monggo Mas Aprilian. Oke, Eh, selamat sore Pak Isan. Perkenalkan nama saya sore. Brilian Wicahyo. Untuk saat ini saya sudah juga sedang bekerja di salah satu IT konsultan di Jakarta sebagai UI UX designer. Oke, Untuk asli saya dari Jogja, kemudian untuk oke. domisili sekarang lagi di Tangerang, Pak. Wah, luar biasa ini. Berarti Tangerangnya mana, Mas? Di Curug, Pak. Oh, Curug. Ini ya, Puspitak lurus lagi ya? Deket ini sih Pak, Lipo Karawaci itu. Lipo Karawaci agak masuk dalam Oh, ya, ya, kabupaten ya. Deket-deket kabupaten. Kabupaten. Legok dia, Pak. Deket Legok Iya, dia. deket Oh, Depok ya. Iya. oh, ya, ya, ya. Ini atau tetanggaan ini, jangan-jangan nih, Mas Nah, kita Angga pernah sama. main aja, kita pernah main bareng gitu, Pak. Oke, oke. Mana apa, Mas? Bowling. Oke, oke, oke. Ini panggilnya siapa nih? Mas April, Mas Eh, Dwi, Mas Cahyo? Cahyo aja Pak. Kadang juga dipanggil CAD, CAD Chat gitu. Akronim dari nama Oke, saya. oke, 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 oke. Berarti Mas Cahyo ya. Iya. Oke, Mas Cahyo berarti kerja di IT Consultant. Di mana Mas kalau boleh tahu Jakartanya? Di Jakarta Barat Pak. Mana? Jakarta Barat mana? Di APL Tower di dekat CP itu. Oh, dekat Central Park. Iya. Gabung kan Oh, gedungnya. iya, iya. Oke, oke. Di UI UX ya. Betul. Oh, UI UX designernya atau researchernya, Mas? Desainer Pak. Kebetulan Oh, kita karena ke IT consultant jadi kita nggak refer ke researcher. Karena mostly ah, kita SAS dan ke corporate sih sebenarnya. ya, 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 ya. I see, I see, I see. Biasanya pakai apa, Mas? Kalau UI UX Apanya nih Pak? toolsnya? Iya, tools Toolsnya yang digunakan. Iya, untuk saat Figma, ini sih XD. masih Figma base. Figma. Oke, Figma. Wah, mantap. Ini berarti Karena memang paling murah kan master. Pak. Paling reliable Iya, banget iya, gitu. iya, 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 iya. Enak ya Mas buat kemudian rendernya juga generate-nya. Iya. Wah, ini boleh nih Mas Angga sama Mas April ya. Mas Cahyo ya. Itu nanti kita Iya. kolaborasi bikin buku bareng ya Mas ya. Nanti. Oh, Oke, kita boleh tuh Pak, boleh. kolaborasikan antara jaringan dan desain ya. Kita bisa apa explore bersama. Oke, berarti biasanya ngedesainnya untuk aplikasi atau platform apa Mas? Mobile, web, desktop, atau mungkin platform buat itu ya. Kebanyakan kita SAS itu lebih ke web base. Cuman saat ini Oke. sekarang lagi ada project kebetulan pengen dibuatin mobile. Tapi kita untuk developnya pakai tool low code sih Pak. Jadi banyak keterbatasannya gitu. Oh, oke, 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 oke. Kalau web base berarti seringnya pakai apa Mas? Base programmingnya? Base programming karena kita pakai low code itu kita pakai Mendix kan ya Pak. Untuk base Hmm, programmingnya, untuk di front end-nya itu kita pakai React. Kemudian untuk apa namanya frameworknya React React dari Mendix ini dia pakai React.js. Bootstrap. Iya, Oke. SCSS, pakai CSS. Ah, Kemudian kalau untuk di backend-nya saya kurang hafal sih, Pak. oke, berarti lebih kepada React.js ya makanya ya. Betul, betul. Oke, kenapa nggak pakai Next atau Vue gitu Mas? Karena kita pakai Mendix ya, Pak. Balik lagi karena kita pakai tool low code, Oke. kita over ke klien itu dibandingkan hard code atau high code, low code lebih cepat nih development-nya, di Ah, mana dia juga reliable juga, cuman lebih cepat dari secara timeline. Jadi kita ngejualnya pakai low code dan low code Mendix ini udah pakai defaultnya dia udah pakai React JS, jadi kita nggak bisa ngopreknya gitu. oh, oke, oke, oke. Karena Tapi emang pakai Java juga sih defaultnya gitu ya di sebetulnya ya. default ya. Oh, oke, oke. Wah, ini kayaknya kita seru nih Mas, banyak sharing nanti bersama ya. Oke, ini berarti harusnya nih udah nggak masalah ya, insya Allah terkait di bisnis mah udah cincai lah. Ya malah mungkin saya yang malah nanti dapat banyak ilmu dari kalian. Kita sifatnya sharing aja ya, Iya kita boleh chill boleh. aja ya gitu. Oke, oke. Terima kasih Mas Cahyo. Masa Pak? Oke, nextnya siapa nih? Mbak Alisa boleh deh. Mbak Alisa, ada Mbak Alisa? Halo Pak, halo Pak. Oke, halo Mbak Alisa. Alisa Nur Hafsah benar ya? Baik. Kok kebalik Mbak kameranya? Yang ini. Nah, Mbak Alisa, Ya. kok nggak ada gambarnya?
kebalik ya? Malah hilang Mbak sekarang Mbak. Sebentar Pak, sebentar Pak. Ya nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Santai aja Mbak. Atau mau Atau di mungkin gimana? lompatin dulu Pak ya? Gimana Mbak Lisa? Benerin Maaf. kamera dulu. Oh, oke oke oke. Siap siap siap. Nggak masalah Mbak. Santai aja, santai. Kita di sini sharing-sharing aja kok. Kita nggak ada apa namanya? Bukan kuliah-kuliah yang aku lah ya. Santai aja. Atau mungkin sambil menyiapkan bisa ke Mas Dede Wibowo dulu. Ada Mas Dede? Ada Pak. Dede. Oke, monggo Mas Dede. Suara saya Mas aman ya Pak? Dede. Aman dong, aman. Terdengar sangat jelas suara tampannya. Ini kalau ikut idol ya Mas ya, wah saya pasti milih Mas untuk dikeluarkan pertama kali. Nggak ada yang sana Mas ya. Oke, monggo Mas Dede. Perkenalannya. Selamat sore Pak Muhammad dan teman-teman. Saya Dede Antoni Bowo dari Madiun. Sekarang kerja Mantap. di bagian penerangan jalan umum. Oh, PJU. Ya. Wah, aku main juga Mas di kontraktor itu, PJU. Oh, iya Pak. Wah, ini jangan kita pernah tender bareng Mas. Di Madiun juga Pak. Kenapa? Di Madiun juga. Oh enggak sih, enggak. Bagus Aku bagus. banyaknya di oh bagus. Oke, Mas, berarti sekarang domisili di Madiun. Iya di Madiun. Oke, Madiun, Madiun Jawa Timur kan ya? Jawa Timur ya Pak. Oh iya iya, iya. Dulu saya punya Mas, sahabat kecil saya, dulu orang Madiun. Itu. Oh, Ya, itu. Cuma udah nggak tahu deh. tinggal Dulu di saya sering sini. sering sepedaan bareng, Mas. Sepedaan bareng, ya kan main di kali bareng ya, gitu lah ya, bocil-bocil kampung ya. Oke oke, Madiun Madiun mananya, Mas? Di kotanya Pak. Oke oke oke. Berarti posisi di office sebagai apa, Mas? Kalau boleh tahu? Di lapangannya Pak. Oh oke oke. Untuk installation ya berarti ya. Ya, Oke, surveyor dan sebagainya gitu ya. ya, Pak. Kebetulan Oke kok. penerangan jalan umum di sini ikutnya pemerintah Pak. Oke oke oke. Pembayaran aman, Mas? Nggak boleh ya. Iya, iya. Bahaya. Oke, 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 oke. Oke, Mas ini panggilnya Mas Dede atau Mas Wibowo nih? Mas Dede boleh Pak. Mas Dede. Oke, Mas Dede. Kalau minat di S-nya apa nih, Mas Dede? Hobi sih Pak, lebih ke hobi. Apa? Minatnya, oh di bisnis Pak. Nah, enggak minatnya di SI. Di dunia IT minatnya di apa? Kan kalau kayak Mas Cahyo lebih kepada UI UX, Mas Angga tadi jaringan ya, yang kemudian bisa dikombinasikan di dalam e-bisnis. Nah, kira-kira Mas Dede ini minatnya di mana nih, Mas Dede? Di web development Pak. Oke, web development. Pernah apa ngoprek, Mas? Pernah bikin project di web development. Nah, Menggunakan apa, Mas Dede kalau boleh tahu? menggunakan TI, Oh, CI. ya, Oke, oke, oke. CI 3, CI 4. TI 3 Pak. Oke, ya, ya, ya. Apa namanya? Yang masih versi sebelumnya ya. Iya, Oke, oke. Luar biasa, Mas Dede. Insya Allah berarti terkait programming aman ya. ya. Oke, luar biasa, Mas Dede. Ini Mbak Alisa, kita balik lagi. Oh, sebelumnya terima kasih ya, Mas Dede ya, atas penjelasannya. Kemudian nih kita ke Mbak Alisa, monggo. Mbak Alisa udah bisa. Wah, luar biasa. Nah, ini kan terlihat nih. Mbak nggak ada suara, maaf. Ini saya nggak ada suara atau Mbak Alisa nggak ada suara ya? Nggak ada suaranya, Pak. Nggak kedengeran. Iya, kayaknya harus pakai yang. Halo? Nah, oke, sip, aman, Mbak Alisa sudah kedengaran. Oke, monggo Ya, Mbak Alisa. join pakai laptop aja, laptop, handphone aja Pak. Iya, nggak masalah Mbak Alisa. Ya. Mau pakai tab, mau pakai handphone tetangga juga boleh. Nah, monggo Mbak Alisa. Nama saya Alisa, saya tinggal di Karanggan, Cibubur. Saat ini sebenarnya saya ibu di rumah, cuman kita punya PT keluarga Pak. Oke, wah luar biasa. Ya, saya Oke, berkeluarga, oke. kebetulan suami buka PT, nama PT-nya PT Aplikasi Siber Teknologi,
itu kita jual jasa cyber security, pen tester. Nah, sekarang lagi ada project di Kemhan, Pak. Jadi kita di remote aja kerjanya. Oke, wah luar biasa, Masya Allah. Ini berarti Mbak Mbak Alisa sudah menikah ya Mbak ya? Sudah, Pak. Oke, Kebetulan sudah sudah. punya anak Mbak Alisa? Sudah Wah, luar biasa. Berapa Mbak? 2, Pak. Oke, Masya Allah. Semoga anaknya menjadi anak yang soleh ataupun solihah ya Mbak Hmm. Alisa. Ini panggilnya Ya, benar Mbak Alisa ya? makasih, Pak. Benar, Pak. Oke, Mbak Alisa berarti kalau di apa di dunia TI emang fokusnya di jaringan ya Mbak ya? Fokus Benar, sukanya? Mbak. Oh gitu, Saya sebenarnya tuh bukan? sukanya data analis, Pak. Oke, Saya oke. suka itu. Nah, jadi saya ngambil SI nih. Kebetulan juga saya pengen belajar kan ya, Pak, supaya bisa support PT keluarga saya ini. Oke, wah luar biasa. Ini siapa tahu kita bisa ini ya Mbak ya, bisa bekerja sama ya. Kebetulan saya juga Bisa punya ya. perusahaan juga ya di Ya. ranah digital consultant juga. Saya sering Mbak sebetulnya dapat request untuk security. Cuma memang masih terbatas. Mungkin nanti aku bisa bantu untuk nge-subkonin ya Mbak ya ke PT-nya Mbak Alisa Boleh, ya. boleh, Pak. Boleh, boleh Oke, banget. siap 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 siap. Oke. Ini Oke, kita juga lagi eh, ada permintaan ini, Pak, apa, membuat AI gitu loh, Pak. Jadi diminta oke. dari Siber TNI Mm-mm. untuk jadi subkonnya. I see. Oh, mungkin malah kita bisa bekerja sama, Mbak. Barangkali PT-nya Mbak Boleh, Alisa boleh. Nanti kekurangan bisa. tenaga bisa nge-subkon ke saya. Boleh. Oh, Oke, Bapak oke, oke. punya PT juga? Iya, punya Mbak namanya Lumintus Success Comso. Bergeraknya di digital consultant, setelah kita banyak di digital marketing, ya IT solution juga dan yang lainnya seperti itu, Mbak. Gitu. Untuk pembuatan aplikasi mobile, web dan yang lainnya. Itu. Cuma memang kemarin beberapa kali masuk di ranah. Ya jaringan juga ada, mungkin nanti bisa berkoordinasi ya dengan Mas Angga gitu ya. Memang kan punya di jaringan dan juga ada beberapa keamanan ya gitu. Kebetulan kemarin kita juga baru aja selesai sama ini Mbak apa Mabes juga ya kemarin Hmm. pembuatan application gitu kan. Nah, kemudian dari security-nya karena tidak ini akhirnya kita ngambil dari yang lain nih. Kalau udah kenal Mbak Alisa mungkin saya bisa ngalihinnya ke Mbak Alisa ya waktu Boleh, itu ya. boleh, boleh. Oke, oke. Ini panggilan benar Mbak Alisa ya? Betul, betul, Pak. Oke, siap kok gitu Mbak Alisa. Ini apa namanya? Rumah di Cibubur ya Mbak ya? Berarti ya. Iya, dekat sama Pakomar, Pernah ke Pak. ITTS Mbak? Pernah ke ITTS nggak? Belum, belum pernah, belum Ah, pernah. main-main Mbak ke ITTS ngeliat kampusnya ya itu Iya, biar ngeliat apa dosen-dosennya, kaprodi dan rektor dan yang lainnya. Oke, siap kok gitu ini terima kasih banyak semuanya terima apa kasih, namanya atas Pak. penjelasannya ini luar biasa ya. Ini orang-orang hebat semua. Aduh, saya jadi kayaknya nggak cocok kalau jadi dosennya. Kita sharing aja ya gitu kan sifatnya. Apalagi Mbak Alisa udah punya PT gitu kan. Ini enak banget nih. Nanti dari e-bisnis sudah langsung apa namanya masuk banget lah gitu kan. Oke, apa namanya? Untuk pertemuan pertama ya mungkin kita akan cepat saja ya. Apa ini nggak masalah Mbak Alisa kalau dimatiin. Ini kayak saya juga kayaknya matiin aja ya. Untuk menghemat bandwidth ya, menghemat kota juga gitu kan. Oke, apa namanya terkait perkuliahan ya. Ini saya mungkin sedikit share screen saya di bisnis. Ah, oke, apakah sudah terlihat share screen saya? Terlihat, Pak. Oke, siap. Ya, ini apa namanya pertemuan pertama atau enggak? Jangan ini deh. Kita akan membahas dari RPS-nya dulu ya. Ya, ini adalah RPS dari apa namanya untuk mata kuliah dari Business Concept and Design. Ya. Eh, karena kita sekarang sudah menganut atau mengimplementasikan dari sebuah OBE atau Outcome Based Education, ya. Oleh karena itu, output dari mata kuliah ini, ya, besar harapannya adalah menjadi atau bisa berhasil membuat sebuah usaha yang di dalam ranah e-bisnis, ya, atau seminimumnya itu adalah dari bisnis plan seperti itu. Nah, sepertinya kalau sekarang mah ya udah Mbak Alisa apalagi udah punya PT gitu kan itu mah udah oto kelar lah ibaratnya gitu kan di dalam apa namanya
mata kuliah ini. Cuma kemudian jika memang dari teman-teman itu bisa eh, membuat ideas baru, kemudian bikin bersama-sama, itu akan menjadi lebih baik lagi. Apalagi cuma berempat ya sekarang kondisinya. Nah, adapun untuk CPL-nya itu ada tiga ya. CPL satu ya mampu memahami dan melihat peluang inovasi digital untuk pengembangan model bisnis digital baru. CPL satu dua mampu memahami fungsi dan basis pemrograman serta memperhatikan aspek keamanan pada aplikasi basis web karena kita akan melakukan deployment dari apa yang akan kita buat. Kemudian memiliki pemahaman mengenai dasar ini dasar-dasar ya, dasar-dasar bisnis dan pengetahuan lainnya. Untuk CPMK-nya ada 111, 121, 151, 152. Nanti ini semuanya akan saya floorkan ya ke dalam e-learning seperti itu. Adapun untuk idenya CP pusakanya ya ada Perwaning Tias, Kurniawan dan yang lainnya. Ya, untuk perkuliahan saya ya itu nanti pasti ya harus ada proyek akhir ya yang tadi saya bilang. Yang kemudian proyek akhirnya adalah membuat sebuah e-bisnis baru ya. Outputnya adalah dokumen besarnya adalah sebuah bisnis plan ya. Eh yang akan kita bahas ya di dalam apa namanya mata kuliah ini ya pertama dari pengantar bisnis, kemudian definisi bisnis, bisnis dan e-commerce, kemudian perkembangan dari bisnis, konsep dasar, kemudian model-model bisnis B2B, B2C dan yang lainnya, kemudian infrastruktur dasar di bisnis, sekilas cloud computing dan yang lainnya, mau habis itu masuk mampu memahami strategi bisnis dan yang lainnya. Kemudian pertemuan 8 evaluasi tengah semester, pertemuan 9 ya strategi bisnis, strategi TI dan kesalahan TI, haki, legalitas UITE, kemudian ada software ABC, free software, software bayar, CMS, instalasi sistem, evaluasi sistem, kemudian persiapan domain dan hosting, pertemuan ke-14 itu definisi promosi, tujuan promosi, siapa promosi, dan contoh promosi, dan terakhir ada terkait payment. Dan yang pertemuan 16 akan ada evaluasi. Nah, cuma biasanya ya saya pertemuan 14 dan 15 ini akan saya gabungkan karena di pertemuan 15 itu kalian harus mempresentasikan dari proyek akhir teman-teman semua yang apa namanya yang kalian buat, yang teman-teman buat kembangkan dan itu akan menjadi atau masuk sebagai nilai UAS. Nah, jadi nilai UAS itu ada dua nilai yaitu UAS tertulis dan UAS presentation ya apa namanya komponennya. Adapun ya untuk kuis ya saya biasanya melakukan 1 sampai 3 kali kuis dan itu saya random ya melakukannya bisa di pertemuan 4, bisa di pertemuan 12, bisa di pertemuan 3 dan yang lainnya. Sehingga teman-teman semua diharapkan untuk hadir di setiap pertemuan dan juga apa namanya mempersiapkan kapanpun karena bisa saja saya memberikan kuis itu secara dadakan. Ya, kalau misalnya tiba-tiba, kecuali kalau teman-teman memiliki hajat besar gitu kan, pagi karyawan saya sangat mengerti ya kesibukannya itu teman-teman sangat-sangat diperbolehkan gitu jika memang harus izin dan sebagainya atau kemudian apa namanya atau mungkin sakit atau mungkin Mbak Alisa gitu anaknya kemudian sakit atau gimana itu bisa saja izin dan sebagainya dengan alasan aja saya sangat-sangat fleksibel orangnya gitu kan saya sangat memahami gitu kan saya juga udah punya anak kalau misalnya anak lagi sakit itu pasti pikirannya chaos gitu kan sebenarnya jadi saya akan sangat memaklumi hal tersebut tapi yang penting harus izin terlebih dahulu seperti itu kemudian adapun ya ini untuk apa namanya aturan bobot nilai ini kenapa bohong sih aturan bobotnya ya bentar. Saya, ini kenapa nih? Nah, kok nggak bisa ya? Oke, nanti ini saya rapikan dulu deh. Ya, kemudian untuk bobotnya ya, ini ada presensi 15%, tugas praktikum, tugas atau praktikum ya, itu sebanyak 30%, UTS 25% dan juga UAS 30%. Maksimal ketidakhadiran adalah 4 kali. Ya, ini tugas atau praktikum ya, kemudian ini sebuah tugas ya. Tugas. Ini kemudian di dalamnya itu ada di dalamnya bobot untuk kuis. Jadi tidak sepenuhnya tugas. Nah, pembagian bobotnya pun berupa 70%, 30% ya. Apa namanya? 70% ada tugas dan kemudian 30% adalah kuis. Kemudian tes 25%, UAS adalah 30%.
Untuk sifat UAS pasti saya selalu take home ya, bukan apa namanya, bukan pengerjaan secara langsung. Untuk UAS bisa dipastikan bersifat project base. Jadi UASnya cukup dari project yang kalian buat, project akhir, sehingga apa yang kalian buat itu sangat menentukan nilai akhir kalian. Untuk UTS itu sifatnya masih tentatif, bisa berupa materi yang akan saya tanyakan atau berupa project juga. Gitu. Jadi UTS masih sifatnya tentatif. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Monggo. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, kalau Bro, misalnya ini sudah. belum ada tanya, Pak. Oke, siap. Kalau begitu, saya sudah tidak ditanyakan, ini saya mau minta atau mau apa nama? Iya benar sih, mau request untuk salah satu dari kalian menjadi KM atau koordinator mahasiswa untuk kelas ini. Monggo siapa kira-kira yang ingin menjadi KM? Mau Mas Angga, Mas Cahyo, Mas Dede atau Mbak Alisa, monggo. Dan selanjutnya saya mohon untuk dibuatkan grup WhatsApp ya untuk kemudian koordinasi. Siapa Kita, kira-kira? kita tentuin pakai will aja, Pak. Gimana? Kita tentuin pakai will itu aja, Pak. Willer. Wheeler. Oke, boleh. Monggo di apa bisa dibantu Mas Cahyo? Bentar, Pak. Ini Saya mungkin Mas siapin. Cahyo mau mau share screen boleh, sangat boleh banget. Jadi nggak harus saya yang share screen ya. Tuh kan kita mah chilling aja. Sebentar ya, Pak. Saya sambil cari ini. Oke, Oke, saya izin share screen ya, Pak ya. oke, monggo Mas. Tadi namanya siapa? Cahyo, Ya, terus Mbak siapa? Dede, Mbak Anissa ya? Alisa, Alisa. Alisa. Oke. Kita mulai ya, Pak ya. Oke, wah. Menarik ini pemanfaatan teknologi informasi yang luar biasa Mas Cahyo. Mas CAD ya. Oh, Sebentar. CAD Cahyo Dwi Cahyo Aprilian Dwi ya. Iya, betul, Pak. Oh, iya iya iya. Oke, good luck Mbak Alisa. Oke, berarti Mbak Alisa ya sebagai koordinator mahasiswanya ya. Monggo Mbak Alisa, mohon dibuatkan grupnya ya. Ini saya kirimkan nomor WA saya juga ya. Ini ya, itu. Mohon untuk dibuatkan ya. Terima kasih Mas Cahyo ya atas bantuannya. Sama Pak, saya stop Oke. share. Oke, siap. Ya, apa namanya? Mohon segera dibuatkan grupnya untuk koordinasi dan yang lainnya. Ya, kita balik lagi berarti ya ke apa namanya RPS ya. Balik lagi, ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu untuk RPS Pak atau bobot aturan bobotnya dari presentasi tugas dan yang lainnya. Monggo. Oke, jika tidak ada ya, berikutnya ya. Ini terasa nih, ini kan karena pertemuan pertama ya, dan sadly-nya ya, baterai saya udah mau habis, saya lupa bawa charger. Ini materi mau saya kirimkan saja di e-learning atau mau kita bahas sedikit? Saya serahkan kepada kalian, kira-kira. Ini saya santai aja nih. Gimana teman-teman semua? Mungkin dibahas sedikit kali ya Pak ya, biar kita Oke, lihat siap. sedikit gambarannya gitu. Oke, siap begitu. Oke, ini sudah kelihatan ya. Pertemuan Kita lihat pertama, Pak. introduction ya, terkait dari e-business ya. Ini sedikit ya tentang saya ya, nama saya Muhammad Fauzi ya tadi.
panggilan bisa Ihsan, bisa Fauzi, tapi asal jangan Eskop, jangan Eskopnya gelarnya gitu ya. Kemudian NIDN saya 0413999701 untuk nomor ya bisa di 0812872568. Ah ini kebalik ya saya tulisnya ya. 081287256857. Ya, balik saya. 68 081287256857 atau bisa nge-reach out saya di isan@test.ac.id. Nah, kita misalnya masuk ke dalam ranah e-bisnis ya. Kira-kira ya di dalam benak teman-teman semua ya. Ini saya join dulu ya, kelupaan nanti. Join chat dulu. Oke, ini saya sudah join. Oke, ya baik lagi. Itu mana? Ya, ketika kita membahas e-bisnis atau teman-teman semua dengar kata-kata e-bisnis, kira-kira apa sih yang pertama kali teman-teman semua bayangkan terkait e-bisnis itu? Monggo, dari Mas Cahyo boleh deh. Kira-kira apa sih e-bisnis itu? Ketika Mas Cahyo dengar e-bisnis, oh e-bisnis itu eh, ini misalnya pasti yang berhubungan dengan teknologi atau dia ya bisnis Pak, itu loh. Sama dengan bisnis-bisnis lainnya. Monggo Mas Cahyo, kira-kira Eh, e-bisnis itu apa? Mungkin bisnis bisa diasumsikan bisnis yang dilakukan secara ini elektronik gitu ya. Maksudnya elektronik itu semua transaksinya menggunakan elektronik gitu. Elektronik base. Oke, Eh, electronic based business ya. ya betul, elektronik base itu. Jadi semua transaksi dan ya transaksi mau pertukaran barang ataupun transaksi pembayaran dilakukan secara eh, apa namanya? Digital. Digital ya, Secara digital. oke. Betul. Oke, nice Mas Cahyo. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi Mas Angga atau Mas Dede atau Mbak Alisa. Mbak Alisa mungkin yang udah punya nih, punya apa namanya usaha. Monggo. Kira-kira apa nih di bisnis itu? Kurang lebih kalau saya sama sih Pak sama Mas Cahyo. Oke, bisnis yang transaksinya dilakukan secara digital, gitu ya Mas Angga ya. Yang transaksinya, kalau transaksinya itu ya udah termasuk ke bisnisnya sih Pak menurut saya juga. Oke, Termasuk menjual bisnisnya. barang, jasa. Oke, oke, nice answer Mas Angga dan Mas Cahyo. Sekarang saya tanya, kira-kira contoh e-bisnis itu apa aja sih di dalam kehidupan sehari-hari? Coba kira-kira lihat HP-nya, lihat sekitar. Apa kira-kira? E-bisnis itu ada apa aja? Contoh paling gampang adalah transaksi Gojek atau apa namanya pemesanan Gojek, kemudian e-commerce. Oke, nice. Ride hailing ya. Ride Di hailing, kemudian marketplace ya, e-commerce dan yang lainnya. Oke, itu nice. Traveloka ya. Oke, Dokter. nice answer Mas Cahyo ya. Cuma ya, yang perlu kita ingat ya, tadi kita kembali kepada pengertian e-bisnis, di mana ya, e-bisnis itu tidak berfokus kepada perusahaan atau industri teknologi aja. Kalau misalnya tadi red hailing, ya itu kan dia berarti ya memang tech startup atau tech bisnis ya, tech industry. Kemudian e-commerce, marketplace, saya Tokopedia, dia just marketplace, dia merupakan industri teknologi dan yang lain. Cuma ketika kita membicarakan e-bisnis, kita tidak hanya terbelenggu atau terkungkung dengan tech industri saja, melainkan seluruh industri di dunia ini bisa menjadi e-bisnis selama apa? Tadi, selama memanfaatkan teknologi. Ya, baik itu untuk transaksinya, baik itu untuk promosinya, atau bahkan untuk kemudian pengelolaan dari operasional bisnis tersebut. Ya, itu semua bisa dikatakan e-bisnis. Ya, let's say jadi retail, ya, industri retail, misalnya apa supermarket, ya, atau kemudian gampangnya misalnya sayur box dan yang lainnya itu kemudian ya itu sudah masuk ke bisnis pemasarannya sekarang ada banyak ada kemudian ada TikTok kemudian ada Shopee ya ini pasti Mbak Lisa sering nonton nih TikTok Shop ya live ya
tiba CO aja ya, atau mungkin istri-istri lainnya gitu kan, atau cewek-cewek lainnya gitu kan. Saya juga sering sih gitu kan, tiba CO gitu kan, CO PS5 agak impulsif gitu ya, gitu kan. Jadi apa namanya, bisa terlihat gitu kan, eh, ketika kita memanfaat sebuah bisnis ya, industri yang kemudian memanfaatkan teknologi dan lain-lainnya, itu bisa langsung dikategorikan sebagai e-bisnis ya. Tadi ya, semua bisnis yang kemudian memanfaatkan elektronik, baik itu promosi, retail atau penjualan, transaction ataupun kemudian operasionalnya, ya itu semuanya bisa disebut atau dikatakan sebagai e-bisnis. Jadi tidak hanya terbelenggu pada sebuah tech industri saja, tetapi semua industri-industri lainnya pun juga bisa dikatakan sebagai e-bisnis. Ya. Ya, ini tadi ya sedikit apa namanya, rekap lagi untuk kehadiran tugas tes UAS. Nah ini ya untuk reference masuk ya ke dalam the definition e-business, aka electronic business ya. Menurut Lou Gerstner ya, CEO dari perusahaan IBM, e-business merupakan aktivitas nih, saya biasa tuh menggunakan pen. Nah, ya, e-business merupakan aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang dan atau jasa ya, dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi ya. Dan salah satu aplikasi teknologi internet yang merambah dunia bisnis internal melingkupi sistem ya, pendidikan pelanggan atau kemudian customer relationship management, dan juga kemudian pengembangan produk dan pengembangan usaha. Jadi tidak hanya sekedar untuk uh, promosi saja, tidak hanya untuk transaction, tetapi ketika itu terkait pendidikan pelanggan, dari siapa? CRM, customer relationship management. Sekarang udah banyak menggunakan member card, menggunakan ABC dan sebagainya. Kemudian untuk apa? Untuk pengembangan produk, ya kan? Kemudian untuk pengembangan usaha, business development dan yang lainnya. Itu ketika kita menggunakan teknologi di dalam bisnis kita, kita memanfaatkan IT ya, dan hal-hal yang kemudian disebutkan ini, maka itu sudah masuk ke dalam ranah e-bisnis. Jadi sekali lagi, e-bisnis jangan sampai teman-teman semua ya berpikiran hanya tech industry, tetapi semua industri ya ketika sudah menggunakan atau mengoptimalkan, mengutilize dari sebuah teknologi, maka itu sudah masuk ke dalam ranah e-bisnis. Seperti itu. Ini eh, udah maghrib, mau lanjut dulu atau mau bagaimana? Atau mau break dulu? Ini bentar sih sebetulnya. Sudah bentar lagi. Lanjut saja ya. Lanjut Pak, Lanjut tanggapan saja. Pak. Oke, Lanjut siap. terus mungkin jika Bapak lowbat bisa dilanjutkan minggu Oh depan. iya benar. Oke, oke, siap. Ini masuk di definisi. Sebelum kepada saat berikutnya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak dari definitionnya? Sejauh ini sudah cukup, Pak. Belum ada yang Oh, ditanyakan. oke. Nah ini ya, e-bisnis ya, ini kebetulan merupakan startup-startup ya buatan saya, gitu kan. Ada Luminto, kemudian ada Incomso, dan juga ada Muda, gitu kan. Ini kebetulan Muda ini sekarang bereinkarnasi atau berevolusi ya, bernama Digio, yang kemudian itu dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa ITTS, luar biasa bukan? Mahasiswa-mahasiswa SI yang membuat apa namanya startup yang bernama Digio. Oke, nah ini ya, kemudian masuk ke dalam trigger e-bisnis. Ketika kita mau membuat sebuah bisnis ideas baru, ingin membuat apa namanya usaha baru, khususnya di ranah e-bisnis, ada beberapa tahapan dan ini harus dilalui semuanya. Tidak hanya ketika new e-bisnis, bahkan existing e-bisnis pun harus melalui ini semua. Pertama ya, untuk triggernya ada dari problem ya. Kita tuh apa? Harus peka terhadap masalah. Ya, mungkin ya gitu kan, kita hidup gitu kan, ada yang udah apa namanya 27 tahun hidup, ada yang kemudian sudah 40 tahun hidup dan yang lainnya, itu isinya pasti masalah semua ya kan. Ketika kita hanya berpikir dari sudut pandang negatifnya, pasti akan berpikir hanya ke, aduh, hidup banyak banget ya masalah gitu kan, kok kagak kelar-kelar, ade aja gitu kan masalah. Nah tetapi ya, sebetulnya dari masalah tersebut ya, itu tuh bisa kemudian diangkat sebagai apa? Sebagai ide bisnis baru. Cuma kita harus peka gitu kan terhadap masalah tersebut ya. Let's say yang di keseharian gitu kan. Misalnya terkait dari eh, apa namanya, polusi udara gampangnya ya kan. Polusi udara dirasa sekarang lagi jelek ya kan. Kemudian hadirlah atau muncullah startup-startup baru yang apa? Untuk melakukan monitoring sebuah
kualitas udara. Muncul kemudian produk-produk yang booming, yaitu air purifier. Itu kan sebab apa? Mulainya. Mulai dari masalah. Masalah muncul, plek. Kalau misalnya kita hanya mengeluh, ya udah, kelar. Kita nyuruh, aduh, polusi makin, aduh ini. Tetapi ketika kita bisa menjadikan masalah tersebut sebagai new ideas, ya, itu bisa menjadi sebuah peluang bisnis baru. Ya tadi, gitu kan. Masalah polusi baru. Polusi itu kan masalah. Kemudian apa? Ada yang bisa menangkap masalah tersebut menjadi sebuah peluang. Akhirnya dia apa? Membuat produk ya seperti apa? Air purifier yang kemudian diintegrasikan dengan sensor-sensor, sensor PM2,5, sensor kualitas udara, mungkin sensor oksigen, sensor sensor CO, sensor yang lainnya. Yang kemudian bisa memberikan input atau insight ya, memberikan output eh, berapa layakkah kondisi kualitas udara di sekitar kita. Itu kan berawal dari innovate. Ketika kita lihat ya tadi masalah muncul tadi terkait dari polusi udara. Kemudian muncullah innovate. Kita apa nih? Wah, ini ada masalah terkait air polusi. Kita harus apa nih? Kita kayaknya akan membuat sebuah bisnis baru. Kita buat strategic plan-nya sesuai dengan apa inovasi yang ditawarkan. Dan kita fokus kepada air quality measurement, ya kan? Kita bisa produk apa aja ya? Kemudian, oke, kayaknya bisa nih ya. Kita tidak hanya memberikan sebuah air purifier, tetapi kita memberikan sebuah smart air purifier, ya, yang kemudian apa? Bisa dipantau melalui smartphone, yang bisa diintegrasikan. Kemudian kita bisa melihat, ya, bisa mengontrol. Kita bisa mengontrol seberapa kencang untuk anginnya. Kemudian kita bisa melihat seberapa buruknya. Kita bisa memonitor. Bahkan kita bisa apa? Misalnya terintegrasikan atau di dalamnya memiliki WiFi card di dalam air purifier. Ya, kita bisa apa? Mengontrol. Oke, gue pengen pulang nih sekitar jam 7. Kayaknya gue, misalnya kita ngeliat kita dari CADR-nya sekian, let's say ya, atau coverage area-nya adalah sekitar 28 meter kuadrat, kemudian CADR-nya let's say di angka 190 atau 150 meter kubik per hour. Oke, berarti rumah gue sekian, let's say misalnya 100 meter kubik, kemudian gue pulang sekitar 1 jam lagi atau 2 jam lagi gitu kan. Oke, jam 8 harus pulang, berarti harus dari nyari setidaknya jam 7. Sehingga ketika kita masuk itu sudah fresh. Atau bahkan misalnya lebih advance lagi gitu kan. Dari inovasinya apa? Kita membuat strategic plan untuk apa? Di dalamnya ada fitur-fitur mungkin automation, nyala setiap jam ini dan sebagainya. Ya, ketika kita sudah membuat strategic plan, ya, membuat strategic plan, produknya seperti apa, penemuan produknya seperti apa, kemudian strategi apa namanya untuk HPP-nya terlebih dahulu, kemudian modalnya berapa, operasional cost-nya berapa, pembuatan produknya berapa, dan yang development application berapa. Kemudian kita masuk pada strategi pemasaran seperti apa, apakah kita word of mouth, apakah kita menggunakan Instagram, Meta Ads ya, gitu kan, Instagram, Facebook, Meta Ads, atau menggunakan TikTok, menggunakan marketplace lain dan sebagainya. Apakah kita perlu apa namanya mengupgrade Tokopedia atau Shopee kita menjadi misalnya premium atau kemudian menjadi official store atau kemudian TikToknya kemudian kita verify dan sebagainya. Itu ada strategi planning yang harus kita buat. Milestone seperti apa dan sebagainya. Setelah kita membuat strategi planning, kemudian apa? Ini memulai inovasi dengan minimum viable product, MVP, ya. Ketika kita hanya membuat strategik doang, membuat konsepnya, ya tanpa ada action, ya ya udah. Itu hanya sebagai apa? Wacana tok. Ujungnya apa? Wacana kita berdua buat akhirnya malah di actionkan oleh orang lain. Akhirnya dilaksanakan oleh orang lain dan seterusnya. Oleh karena itu, ketika kita ingin membuat sebuah bisnis, kita selain membuat strategic planning adalah dengan adanya action. Action ini apa? Thresholdnya atau batasannya? Yaitu MVP. Jangan sampai berpikir kita harus perfect dulu produknya baru kita launching. Oh, yang enggak. Enggak launching. Gojek aja pertama kali launching itu pemesannya lewat BBM. Kemudian dulu awalnya hanya Gojek. Masuk ada Gokar dan sebagainya. Berkembang. Dari apa MVP kita lempar ke pasar, pasar kemudian memberikan feedback, akhirnya kita bisa tahu nih bagaimana sih sebetulnya keinginan pasar dan sebagainya. Yang kemudian itu dijadikan sebagai insight, kemudian kita jadikan apa untuk mengevaluasi, masuk apa? Evaluasi ya. Ketika kita sudah launching dari MVP-nya,
sudah ngelihat pangsa pasarnya, kita tahu nih, oh ternyata kan target pemasaran kita kurang efektif nih seperti ini, kita harus mengganti dan sebagainya, kita evaluasi ya. Bahkan ya untuk brand-brand besar pun itu terus melakukan apa, evaluasi dan inovasi. Contoh McD ya, siapa yang nggak tahu McD, ada yang nggak tahu McD nggak di sini? Pasti semua tahu McD kan. Nah, McD brand besar saja selalu melakukan inovasi. Ketika kita lihat ya, tiba-tiba dia bisa mengeluarkan apa, mengeluarkan produk nasi uduk. Sebuah McD mengeluarkan inovasi nasi uduk. Itu kenapa? Untuk terus meningkatkan brand awareness ya. Untuk orang tuh nggak tetap ingat, untuk tetap berada di top of mind. Ketika kita membuat sebuah bisnis, bagaimana caranya kita bisa menjaga kita ada di top of mind. Ah, saya lagi mau bikin atau ada ini nih, apa namanya, eh membuat aplikasi tapi harus dipastikan nih keamanannya. Siapa ya? Oh, Mbak Alisa nih. Mbak Alisa bisa nih, apa namanya, terkait keamanan, kontaklah. Itulah apa, top of mind. Ah, jaringan siapa, jaringan? Jaringan tadi kayaknya Mas Angga ya, Mas Angga tuh suka jaringan, Mas Angga. UI UX kepada Mas Cahyo dan seterusnya. Kita gimana? Kita harus bisa terus mengkeep up, ngekeeping dari brand awareness kita, gitu kan. Itu tadi McD, orang tuh udah oke ingat, tapi ketika dia melakukan inovasi, orang jadi ternyata ternyata lagi, oh ini enak nih nasi uduknya, ngeluarin apa, sambal mata dan seterusnya ya. Bahkan tidak sedikit yang melakukan pivoting pivoting yang luar biasa dari hasil evaluasi, gitu kan. Yang awalnya let's say gitu, dia merupakan dari apa namanya, perusahaan, eh, apa namanya, eh, perusahaan jahit misalnya, kemudian berubah menjadi perusahaan otomotif, atau misalnya, yang paling contoh terbaru adalah pivotingnya Bukalapak. Dia warna marketplace. Sekarang mereka berubah, bukan menjadi marketplace tapi menjadi sebuah industri supply chain. Itu kan sebutnya apa, inovasi-inovasi yang kemudian mereka yang melakukan pivoting ketika evaluate, ketika melakukan action ya kan. Ketika mereka action melempar kepada pasar, mereka ini udah, mereka bisa napas. Misalnya kemudian mereka menyerah, ya udah mereka collapse. Tetapi apa, mereka melakukan pivoting dari evaluasi kemudian pivoting, apa, beralih menjadi supply chain. Mereka udah punya database seller, udah punya database distributor, mereka menghubungkan langsung kepada end user. Dari situ kemudian Kalapak masih bisa berkembang. Ada banyak ya perusahaan, let's say kayak Misue. Misue itu ya, dia bukan lagi perusahaan F&B, tapi dia ada apa? Dia perusahaan sama, perusahaan supply chain. Ya, yang dia jual itu adalah supply chain-nya. Bagaimana bisa menjual dari uh, stoknya, bahan raw material dan sebagainya. Jadi bukan lagi F&B, tetapi dia merupakan sebuah, apa namanya, sebuah perusahaan supply chain. Nah, itulah pentingnya apa? Evaluasi. Evaluasi tidak hanya dilakukan oleh ini serangkaian ini ya, dari kemudian problem, innovate, action, dan juga evaluate. Ini tidak hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baru, bisnis-bisnis baru, bisnis-bisnis kecil, menengah, menengah kecil, kecil menengah gitu kan. Tapi bahkan sampai bisnis-bisnis besar tetap melakukan keempat ini. Problem, innovate, action, dan evaluate. Sampai sini mungkin ada yang mau tanyakan terlebih dahulu, monggo. Ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini belum ada sih, Pak. Oke, ya. Berarti kita, misalnya tidak ada yang ditanyakan, ya. Saya mana nih? Ya, maka itulah akhir dari perkuliahan kita hari ini. Karena ini masih berupa introduction. Ya, sekali lagi saya, ini kan tanyakan, apakah ada yang ditanyakan dulu atau mungkin terkait proyek akhir, sifatnya apa, kelompok kah, atau mungkin individu kah, atau mungkin terkait apa namanya, hal-hal lainnya, monggo dipersilakan. Ya itu Pak. Untuk proyek akhir seperti apa Pak? Kelompok atau individual gitu Pak? Nah,
Ini saya lempar nih. Kira-kira mau kelompok atau mau individu? Oke, bentuk proyeknya tadi kan dalam bentuk proyek ya, Pak. Boleh di Betul. enlight sedikit, Pak. Proyeknya itu apakah dalam bentuk eh, proses bisnis atau sebuah ide bisnis sampai ke eksekusinya atau apa itu, Pak? Oke, untuk proyek akhirnya merupakan ide bisnis yang kemudian sangat direkomendasikan sampai dieksekusi, sampai diimplementasi ya. Jadi karena ada proses deployment juga. Tetapi jika memang kemudian tidak bisa, ya itu akan saya coba maklumi. Tetapi jika memang kemudian berhasil dieksekusi, bahkan kemudian bisa benar sampai nge-generate money, itu sudah otomatis untuk mata kuliah ini langsung akan mendapatkan A. Cuma yang difokuskan ya tadi adalah ide bisnis dan membuat dari bisnis plan-nya. Seperti itu, Mas Mas Cahyo ya tadi yang nanya. Betul, Pak. Jadi konsep bisnis ya, lebih fokusnya gitu kan. Misalnya, oke, mau membuat bisnis, let's say dari apa namanya jasa UI UX, contoh ya, gitu. Itu boleh, gitu kan. Atau kemudian produk apa itu silahkan. Yang kemudian memang langsung dideploy, ya, dideploy yang memang kemudian dideploy seperti apa? Misalnya, let's say ingin membuat bisnis jasa dari UI UX ya. Deploy-nya setidaknya ya selain dari bisnis plan-nya, dari pitch deck-nya, setidaknya sampai di tahap apa? Sampai di tahap untuk deployment dari web profile untuk e-bisnis yang kalian buat. Seperti itu. Cuma mungkin ya, kalau menurut saya, kalau sifatnya individu akan cukup sulit ya. Jadi kayaknya saya akan membuat dua kelompok ya. Satu kelompok dua orang kan hanya berempat ya. Itu apa namanya silakan dibagi sendiri atau terserah kalau kalian mau individu masing-masing nggak masalah. Gimana kira-kira? Belum tergambar sih, Pak. Wah, untuk proyek kelompok atau individual itu mungkin sambil jalan kali ya, Pak ya, biar tergambar gitu. Yang jelas kita pertemuan tiga itu udah mulai masuk Mas. Karena kita tuh sifatnya nanti ya akan bertumbuh ya gitu kan. Tadi kan ada terkait promosi, ada terkait ini dan sebagainya itu mulai bertumbuh. Jadi ketika teman-teman mempresentasikan itu sudah related to the final project seperti itu kan tadi ada terkait promosi lah, kemudian ada terkait apa namanya infrastrukturnya, ada kemudian terkait apa namanya modelnya dan yang lainnya itu kemudian sudah masuk ke dalam project akhirnya seperti itu. Jadi memang ya konsep apa ide bisnis ya project akhirnya ide bisnis yang kemudian direalisasikan secara langsung. Kayaknya kelompok aja kali ya satu satu kelompok dua orang. Tapi kalau mau lebih banyak ya per individu nggak masalah sih saya dengan senang hati gitu loh. Kelompok sih, Pak. Cuman kalau satu kelompok gimana, Pak? Satu kelompok ya. Cuma kalau Iya. satu kelompok berarti ekspektasi saya akan lebih besar ya. Waduh, 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 waduh. Berat, 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 berat. Berarti ketika satu kelompok deploy itu atau eksekusi itu menjadi sebuah kewajiban. Bagaimana? Nggak masalah saya mau satu kelompok juga. Mari kita tanya ke teman-teman yang lain, Pak. Mau dibikin pakai wheeler lagi. Oke, boleh. Oke, Ah, langsung. oke. Berarti satu kelompok dua orang ya. Dua orang. Oke, Dulu bentar, Pak. Ke close. Bentar ya, Pak ya. oke. Ini Yes. punten banget kok tiba-tiba saya live ya. Ini soalnya tinggal 2% baterai saya. Cuma nggak Oh, masalah. Ini mohon maaf sebesar-besarnya ya. Ini Pak, mau untuk nanya Pak, teman-teman. mau Iya, nanya. monggo, Ini monggo, kan monggo. tugas akhirnya kan project ya. Misalnya nanti udah project semua, tapi ntar ada keluar soal tertulisnya apa? Maksudnya ada opsi lagi nggak ntar setelah akhir itu tugas akhir itu ada opsi lain? Apa Opsi lain dari bagaimana? sini kan udah ditentuin project nih. Misalnya Betul. nanti pas ujian akhirnya Bapak ngasih tugas, bukan ngasih tugas, ngasih UAS tertulis juga atau cuman project aja? Jadi Tadi kan gini Bapak ngasih Mas. dua opsi itu. Ya, jadi UAS itu
dilaksanakan ya sebetulnya dalam 2 tahap ya. UAS presentation sama UAS tertulis. UAS presentation dilakukan di pertemuan 15 ya, di mana itu mengambil porsi ya 50%. Nah, ketika di pertemuan 15 teman-teman masih kurang optimal, saya masih memberikan kesempatan untuk memperbaiki di UAS tertulis. Nah, tapi di UAS tertulisnya pun itu masih related Mas kepada projectnya. Jadi pasti project gitu loh. Jadi walaupun UAS tertulis nanti ya masih terkait dari bisnis plan-nya, bisnis plan yang dikerjakan ya, masih terkait pitch deck-nya dan sebagainya. Kan pada pertemuan 15 teman-teman akan mempresentasikan dari bisnis yang dibuat, bisnis plan-nya, pitch deck-nya, kemudian misalnya deployment-nya dari aplikasinya kah mungkin, atau dari website-nya kah mungkin, itu ditunjukkan. Tetapi jika memang kurang optimal atau kemudian sudah bagus tapi ingin lebih baguskan lagi, nah itu teman-teman memiliki kesempatan untuk menambah nilai lagi atau mengoptimalkan di WhatsApp tulisnya di pertemuan 16. Tapi pasti tetap related kepada project tersebut. Jadi sudah tidak ada UAS tertulis yang misalnya ya pertanyaan terkait promosi lah atau apa. Sudah tidak ada Mas. Seperti itu Mas Angga. Oke, makasih Pak, paham Pak. Sudah clear ya? Oke, siap. Gimana Mas Cahyo? Oke Pak, udah ready Pak. Ntar saya share Oke, screen. monggo. Oke, ini untuk kelompok pertama ya. Oke. Oh, saya sendiri. Oke, Mas Cahyo. Kelompok satu berarti saya. Ini berarti untuk anggota selanjutnya ya Pak ya. Siap. Saya akan bersama siapa ini? Oh, Mas Angga. Oke, sama Mbak Oke, Alisa. Oke, oke, berarti udah pasti udah pasti itu. Angga dan Nggak usah Dede. pilih lagi. Oke, siap kok gitu. Apa Oke, kelompok satu berarti Mas Cahyo dan Mbak Alisa, kelompok dua Mas Angga dan Mas Dede. Seperti itu ya. Udah pada join di grupnya ya? Itu yang sudah udah Pak. dikirimkan oleh Mbak Alisa ya. Oke, sip. Kok gitu. Ini ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo. Oh, dari saya cukup Pak. Siap. Oke, dari Mas Angga, Mas Mbak Alisa, Mas Dede. Cukup Pak, cukup. Oke. Mbak Alisa dan Mas Dede. Oke, tidak ada jawaban. Oke, saya anggap tidak ada ya pertanyaan. Oke, kalau begitu kita tutup ya pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih banyak untuk yang sudah hadir sekali lagi. Stay safe and stay healthy. Sampai bertemu di pertemuan kedua minggu depan. Insya Allah saya akan membawa charger ya, sehingga tidak akan terulang lagi dengan bahan yang seperti ini. Sekali saya mohon maaf sebelumnya dan terima kasih atas pengertiannya. Selamat melanjutkan aktivitas lainnya atau jika ada kelas yang lainnya, selamat melanjutkan kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam. Lift, 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 lift.